Semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat terus digelorakan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro atau YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Di bawah kepemimpinan Ketua Pengurus Leonardus Tumuka, telah menginisiasi program penguatan UMKM semakin terarah, terukur, dan menyentuh langsung pelaku usaha orang asli Papua, khususnya dari suku Amung Medan Kamoro. Program ini dibuktikan dengan berdirinya 8 kios kelontong milik masyarakat suku Amungme yang tersebar di beberapa wilayah kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Untuk melihat perkembangan secara langsung, tim program dan Monef bidang ekonomi yang dipimpin Deputi Perencanaan Program YPMAK, Billy Korwa, mendatangi beberapa kios, diantaranya kios Amungin Mart milik Yuvinia Beanal di Jalan Trikora, kios Julia Mart milik Marike Magai di Milei 32, dan Kenemo Mandiri Jaya Mart milik Julita Omaleng di Milei 23. Pada kunjungan tersebut, tim YPMAK melihat bahwa perkembangan dari kios binaan cukup bagus. Dari keterangan para pemilik kios, pendapatan rata-rata harian Rp700.000 hingga Rp1.200.000. Angka ini menjadi awal yang menjanjikan bagi usaha yang baru dirintis. Sebenarnya program UMKM ini sebelumnya sudah ada di Bank BRI ya. Lalu dalam perjalanannya ada tawaran dari Bank BTN sehubungan dengan program yang sama. Hal ini juga langsung diinisiasi oleh Pak Leo selaku Ketua Pengurus yang baru. Bagaimana kita memunculkan pelaku-pelaku usaha yang unggul ya. Dan BTN mulai dengan 20 pelaku usaha yang bergerak di bidang kios kelontongan ya. Kita memang mulai dari hal-hal yang kecil ya, karena yang itu tadi masyarakat kita memang harus disiapkan dan belajar dari beberapa pengalaman yang mungkin menjadi tantangan bagi kita di Indonesia. Maka tahapan sebelum sampai ke sini seperti yang media lihat hari ini, sebenarnya mama-mama dan pelaku usaha ini sudah dilatih ya, bagaimana mengelola manajemen kios yang baik, untuk mencatat dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah dilengkapi dengan aplikasi yang ya modern ya, tapi cukup adaptif, artinya ini bisa dioperasikan oleh UMKM binaan kita. Kita berharap proses ini, pelaku usaha ini bisa berjalan dengan baik, lalu ada pengembangan selanjutnya dari bantuan awal yang sudah kita berikan. Apakah nanti kiosnya dikembangkan lebih besar dengan tambahan barang dan sebagainya, tetapi ini yang kita mulai. Jadi program ini juga selain ada pelatihan, ada pendampingan dari mitra kita ya, bekerjasama juga dengan BTN. Jadi pelaku UMKM kita ini didampingi. Salah satu faktor penting dari proses kegiatan usaha di program ini adalah pendampingan. Dan ketika kita memotret secara luas di Papua, tanpa pendampingan jangan kita berharap masyarakat Papua ini akan bisa berkembang dengan baik. Bukan berarti mereka tidak bisa, tapi di awal mereka harus dibantu, ya, harus dibantu. Mungkin seperti itu. Sebelum terjun ke dunia usaha, YPMAK memberikan pelatihan manajemen usaha terlebih dahulu. Mereka dibekali kemampuan pencatatan keuangan, pengelolaan stok, hingga pelayanan pelanggan. Menariknya dalam program pemberdayaan ini adalah pada setiap kios telah dilengkapi aplikasi modern yang adaptif dan mudah dioperasikan, yakni QRIS. Aplikasi ini membantu pemilik dalam mengontrol usaha secara profesional. Melalui program ini, YPMAK tidak sekadar membangun kios atau memberikan modal. Lebih dari itu, yang sedang dibangun adalah rasa percaya diri, kapasitas, dan martabat ekonomi masyarakat adat di tanahnya sendiri. Mujiono, Restu Andri melaporkan.